Pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy milik BUMD di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan. Ya, wahana ini dibongkar usai terbukti melanggar perizinan dan diduga menjadi biang kerok banjir bandang kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Pembongkaran Hibis Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wahana wisata anak perusahaan dari BUMD PT Jaswita terus dilakukan. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan secara manual dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP dari Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Pembongkaran tempat wisata ini dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi menginstruksikan jajaran pemerintah menindak tegas Hibis Fantasy yang terbukti melanggar aturan perizinan. Lokasi wisata ini juga dinilai menjadi biang kerok banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu. Diketahui Hibis Fantasy mengajukan izin penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun realisasinya pengerjaan wahana wisata ini menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi. Artinya sebanyak lebih dari 11.000 meter persegi lahan yang digunakan belum berizin alias ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku pembunuhan bos rental didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dituntut penjara seumur hidup. Sementara seorang tersangka lainnya 4 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan oleh auditor militer dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut. Kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Auditor militer menyatakan para terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. 2 orang diantaranya dituntut penjara seumur hidup dan membayar restitusi kepada keluarga korban. Kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 200.299.633.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Adli NRP 125546. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104. Pidana pokok penjara selama 4 tahun, dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 147.133.500 rupiah,
membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar Rp73.177.100, subsidiar 3 bulan penjara. Untuk pembayaran restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sesuai dengan surat dari LPSK. Izin kami lampirkan di tuntutan. Pemirsa, kasus penembakan bos mobil rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten membuat publik tercengang. Ya, ironisnya, sebelum kejadian pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian namun ditolak. 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari. Tiba-tiba pada tanggal 1 Januari, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. 2 perangkat GPS mobil telah dipotong saat berada di Pandeglang, namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban kemudian melakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya. Situasi berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian. Dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan memohon, meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak, kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan rekaman CCTV, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran polisi berhasil menangkap AS, orang pertama yang menyewa mobil. Pasca kejadian, saksi dalam sidang perkara penembakan bos rental mobil menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Ahmad Farizi, saksi yang merupakan karyawan minimarket, mengatakan oknum TNI AL pelaku penembakan melepaskan 4 kali tembakan. Farizi mengungkap tembakan pertama dilakukan oleh oknum TNI AL yang keluar dari sebuah mobil berwarna hitam. Sementara tembakan kedua dilakukan oleh orang yang sama, namun pelaku telah keluar mobil. Tembakan ketiga merupakan tembakan yang melukai korban Ramli.
tembakan keempat bersarang di tubuh korban bos rental, Ilyas Abdurrahman. Farizi merinci tembakan keempat dilepaskan saat Ilyas mencoba mendekat ke arah Ramli. Pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, diduga di depan Indomaret saudara bekerja ya. Berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya? Iya. 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu, Pak. Posisinya di mana, saudara? Depan toko. Depan toko. Parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya. Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil, Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Mobil hitam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam Kampung Bojong Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Genangan banjir masih merendam pemukiman warga dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kampung Bojong Asih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 150 cm di titik terdalam. Sebanyak 1.800 rumah warga dari 4 RW terendam banjir. Tingginya debit air membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa harus menerobos banjir dengan berjalan kaki. Warga menilai meski telah dibangun 2 penampungan air di wilayah Dayeuhkolot, namun banjir masih terus terjadi. Ini 3 hari ini ya, 3 hari ini intensitas hujan tinggi. Wilayah Bandung Raya cukup tinggi ya. Jadi kita sebetulnya terkungkung ya di sini tuh. Suplai dari kota Bandung, terus air nggak bisa. Kita kan punya folder 2 nih, nggak tahu kayaknya terendam semua nih, jadi nggak bisa membuat air. Hingga kini banjir telah merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, di antaranya Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojong Soang, serta Kecamatan Bale Endah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah 1 pekan banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Warga terdampak banjir berebut bantuan logistik yang didistribusikan relawan. Sudah 1 pekan hingga kini banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampe dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Minimnya sistem drainase dan kultur tanah yang rendah di wilayah Karangligar membuat banjir membutuhkan waktu lama untuk bisa surut. Kondisi ini membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan dievakuasi menggunakan perahu. Sementara sejumlah warga yang bertahan di rumahnya kini harus berebut bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang didistribusikan oleh relawan. Enggak kebagian. Habis. Oh, habis katanya. Iya. Terus gimana? Bagaimana? Udah habis ya udah. Oh, biasanya gitu ya kalau kebagian ya. Bukan rezeki kita itu. Bukan rezeki ya. Iya. Terus harapannya apa nih, Bapak? Harapannya ya berusaha deh, rumah Bapak masih segini. Masih siapa? Kawah.
Seapa? Hah? Setingginya seapa? Tingginya segini lagi. Masih segitu lagi? Iya. Itu dapat? Dapat nggak? Nggak dapat? Nggak dapat, habisin. Oh, nggak dapat ya? Nggak. Telat datangnya kali ya? Iya. Nah, terus gimana ya kalau nggak dapetnya? Harapannya? Bukan rezeki. Bukan rezeki. Warga desa Karangligar berharap bantuan logistik bisa didistribusikan secara merata di wilayahnya. Karena kesulitan membeli sembako dan kebutuhan pokok akibat lumpuhnya aktivitas di wilayah tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.